Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkat selalu. Pada kesempatan kali ini Berkah Mas Tran Channel ingin membahas satu burung yang suaranya ini bagus untuk beberapa burung di gantangan teman-teman. Terutama kayak burung murai, burung cucak hijau, terus pentet pun kalau masuk Mas Tran ini tuh bagus. Nah, cuma burung ini tuh sayang sekali banyak dipercaya bagusnya itu hanya pas mudanya aja teman-teman. Jadi di saat dia sudah mapan katanya udah nggak gacor, bunyinya juga udah nggak enak gitu. Tapi saya di sini coba menjelaskan untuk mematahkan statement itu teman-teman. Karena alhamdulillah burung tersebut di rumah saya udah jalan 2 tahun, masih gacor, masih alhamdulillah enak juga materinya, apalagi masuk ke pentet dan ke murai itu enak banget materinya. Nah, burungnya apa? Simak terus videonya, jangan di skip-skip teman-teman. Nah, ini teman-teman burungnya. Jadi kita itu pengen bahas burung tengkek buto, teman-teman. Kenapa saya bilang burung ini bagus di berbagai burung buat gantang? Karena memang dia tuh teman-teman tahu sendiri lah ya, kalau buka paruh sama buka suara tuh speednya rapat enak gitu. Jadi kalau buat masuk ke murai, ke cucak hijau, ke pentet itu enak banget kalau dibawain teman-teman. Cuma memang burung ini biasanya dipelihara saat dia muda aja gitu. Di saat dia sudah mulai mapan, biasanya banyak yang nggak mau lanjut memeliharanya karena pertama makannya banyak, kedua suaranya memang makin keras gitu dan memang ngeganggu, ketiga katanya memang jadi kurang gacor teman-teman atau bawain lagunya jadi nggak enak. Memang sih kalau dibandingkan dari muda terus dia kemapan memang ada perubahan karakter gitu, cuma karakternya menurut saya masih bisa ditoleransi gitu. Kalau yang misalkan dia masih muda, biasanya dia hanya buka paruh sesuai yang kita inginkan, yang tetet gitu biasanya. Cuma kalau di saat dia mapan, kalau dideketi orang, biasanya dia ada teriak-teriak teman-teman, kayak gagak atau kayak burung elang lah. Jadi kayak ada teriak-teriaknya. Cuma kalau di saat kita hanya lalu lalang, terus di saat sore hari atau pagi hari sih biasanya, itu biasanya dia sama, tanpa tanpa kita goda juga dia bunyi sendiri gitu teman-teman. Dan menurut saya masih sangat amat mumpuni untuk jadi seekor masteran gitu teman-teman. Nah, jadi begini, kalau saya pribadi teman-teman, sampai sekarang saya masih mempertahankan burung tengkek buto ini walaupun sudah 2 tahunan. Mungkin karena perawatan saya juga. Jadi kalau perawatan saya itu gini teman-teman, untuk burung tengkek buto ini saya kasih jangkrik itu, kita ngomong dari jangkrik dulu ya teman-teman ya. Pagi 5, sore 5. Furnya saya pakai fur lele teman-teman. Full fur lele, nggak pakai top song, nggak pakai full yang lain-lain, pokoknya fur lele. Tapi burung ini kena fur hanya di saat sore hari teman-teman. Jadi di pagi hari saya nggak kasih fur, saya kasih jangkrik aja 5 teman-teman. Biarkan dia lapar, karena tengkek itu semakin dia lapar bakal semakin gacor. Pasti teman-teman. Jadi kalau kita sediain fur di kandangnya, biasanya itu yang bisa menjadi burung tengkek buto mapan itu macet bunyi teman-teman. Kalau saya ngakalinnya, pagi saya kasih jangkrik 5 ekor. Setelah itu dari pagi ke sore saya nggak kasih apa-apa teman-teman, hanya full jangkrik aja 5 ekor. Nanti pas sore hari saya kasihkan jangkrik lagi 5 ekor beserta furnya. Furnya pun saya nggak terlalu kasih banyak. Nah, masalah penjemuran dan pengembunan gimana? Kalau saya jujur burung tengkek buto ini karena ditaruhnya memang di teras di lantai 3, jadi ngembun pasti setiap hari jelas. Kalau masalah penjemurannya, saya melakukan setiap hari. Tapi saya nggak pernah lama melakukan penjemurannya, paling 15 menit atau maksimal 20 menit. Hanya sebatas menghangatkan badannya aja. Nah, untuk masalah pemandian. Pemandian ini biasanya untuk burung-burung tengkek buto. Ini perawatan saya ya teman-teman ya. Saya tidak mengharuskan teman-teman mengikuti saran saya atau rawatan saya. Cuma ini yang saya jalankan dan alhamdulillah sampai sekarang burung saya masih gacor.
Kalau saya masalah pemandian teman-teman, saya lebih suka mandinya itu di pagi hari. Jadi saya mandikan dulu, baru dilakukan penjemuran. Nah, masalah pemandian itu untuk burung tengkek buto, saya biasanya memberikan mandi itu seminggu hanya 1 kali teman-teman. Karena memang saya nggak terlalu full ngurusin tengkek buto lah teman-teman. Maksudnya ada beberapa masteran yang memang saya lebih lebih sayang lah gitu. Bukan berarti maksudnya tengkek butonya itu nggak saya sayang juga gitu. Cuma maksudnya untuk pemandian perawatan saya lebih menomorduakan lah si tengkek buto ini gitu. Jadi kalau masalah pemandian saya biasanya memberikan pagi, setelah mandi baru saya melakukan penjemuran teman-teman. Nah, untuk kroto gimana? Ini teman-teman, saya juga ini waktu itu dikasih tahu sama salah satu pemain burung juga, ketemu di gantangan, kita ngobrol-ngobrol, dia ngasih tips untuk merawat tengkek buto ini, dan alhamdulillah saya terapkan, memang berhasil teman-teman. Ini satu poinnya. Kalau menurut beliau, saya nggak sebut namanya ya teman-teman ya. Kalau menurut beliau, tengkek buto itu kalau udah mapan, kalau mau gacor, bener nih di laperin teman-teman. Tapi harus tetap kena kroto teman-teman, agar birahinya dia tuh tetap terjaga gitu. Nah, saya memberikan kroto itu seminggu 2 kali, biasanya di hari Selasa sama di hari Jumat. Nah, di saat pemberian kroto, furnya nggak usah dikasih teman-teman. Jadi full IF pada hari itu, berarti Selasa sama Jumat full IF. Ngasihnya gini teman-teman, Selasa pagi itu kita berikan jangkrik 5 ekor. Udah 5 ekor aja. Nanti pas sore kasih kroto 1 cepuk teman-teman. Ya, cepuknya nggak usah gede-gede, intinya 1 cepuk yang eh, cepuk kolibri, cepuk makan kolibri itu dua cepuk lah, 2 cepuknya makanan kolibri. Nah itu dikasih 2 cepuk. Sore harinya tinggal dikasih jangkrik. Nah nggak usah dikasih fur pada hari Selasa itu. Begitupun dengan hari Jumat teman-teman. Berikan pagi 5 ekor, siangnya kroto 2 cepuk makanan konin, sore harinya berikan jangkrik 5 ekor lagi. Cukup, nggak usah diberikan fur lagi teman-teman. Insya Allah burung teman-teman tengkek butonya akan stabil dan akan terus gacor teman-teman. Nah, burung tengkek buto ini jujur untuk di Jakarta itu agak-agak susah nyarinya gitu. Mungkin ada di pasar burung pramuka, itu pun tergantung kalau misalkan memang lagi musimnya ada ya dia ada, kalau nggak ada ya nggak ada, dan harganya juga lumayan. Jadi menurut saya eman-eman teman-teman kalau misalkan kita fokus ngerawat dia hanya di saat mudanya aja atau trotolnya aja, karena teman-teman tahu di saat trotolnya dia tuh dia bisa bunyi 24 jam gitu karena ya memang burungnya berisik gitu teman-teman. Tapi di saat dia sudah mapan, teman-teman rela membuangnya kayak gitu aja gitu. Kalau saya selama bisa kita akali sebagai perawat, dia masih bisa gacor, dia masih bisa mengeluarkan materi yang kita inginkan, mending dipelihara aja teman-teman, karena materinya dia juga menurut saya walaupun cuma selobang gitu aja, tapi enak kalau masuk ke murai ataupun cucak hijau ataupun burung pentet teman-teman. Kebetulan trotolan pentet saya semua saya tempelin di burung tengkek, alhamdulillah masuk semua masterannya. Saya senang banget kalau ada burung yang bisa niruin suara tengkek karena memang speednya agak lumayan rapat teman-teman. Gitu dari saya. Jadi mungkin cukup sekian video saya hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, boleh langsung ditulis komentar, boleh juga teman-teman WA saya. Insya Allah jika ada kesempatan saya akan membalasnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.